siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, sebelum kita mulai pelajaran kita hari ini, mari kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa selesai. Senang belajar bersama Bu Silvi ya. Oke, anak-anak. Mari seperti biasa, anak-anak akan menyanyikan lagu nasional yang berjudul Garuda Pancasila. Sebaiknya anak-anak berdiri semua ya untuk menyanyikan lagu. Ya, Bu. Ayo maju, ayo Terima kasih anak. Selanjutnya mari kita lagu profil pelajar Pancasila. Belajar Pancasila, beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Esa, alam berakhlak dan berakhlak beriman beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Esa dan berakhlak mulia. Terima kasih anak-anak hebat. Boleh anak-anak duduk kembali. Siap, Bu. Oke. Anak-anak bagaimana? Tetap semangat ya anak-anak ya. Semangat. Iya, coba Ibu. Semangat, tetap semangat. Aku Udah ya, Bu, tepuknya. Oke, terima kasih. Anak-anak, pada pertemuan kita sebelumnya, anak-anak sudah belajar tentang itu data. Kemudian anak-anak juga belajar tentang tabel. Anak-anak juga belajar tentang bagaimana menyajikan data tersebut ke dalam bentuk tabel. Masih ingat apa tidak anak-anak? Iya, anak-anak harus ingat ya. Nah, berhubungan dengan data, anak-anak di dalam kelas kita, adakah data di dalam kelas kita yang anak-anak temui? Iya, betul. Contohnya seperti data daftar hadir. Iya, betul, bagus. Kemudian apa lagi? Data tempat tinggal. Iya, pinter. Data apa lagi? Iya, data tentang tinggi badan itu di papan data juga ada ya anak-anak ya, pinter. Kemudian anak-anak berkaitan dengan hal tersebut, anak-anak nanti akan belajar tentang piktogram dan diagram batang. Nah, anak-anak akan belajar tentang piktogram dan diagram batang. Nah, namun sebelumnya anak-anak harus tahu nih tujuan pembelajaran kita belajar hari ini tuh apa saja. Yang pertama yaitu anak-anak akan melalui pengamatan PowerPoint, anak-anak nanti akan mampu memecahkan masalah yang berkaitan dengan penyajian data.
Kemudian yang kedua, anak-anak akan melakukan diskusi. Nanti Bu Silvi juga punya sebuah dadu di sini. Anak-anak juga akan bermain dengan dadu. Untuk apa dadunya? Nanti kita akan belajar dengan menggunakan dadu. Setelah itu yang ketiga, anak-anak juga nanti akan presentasi di depan menggunakan tabel batangku. Anak-anak bagaimana anak-anak bagaimana nanti menyampaikan hasil pekerjaan kalian dalam bentuk diagram batang. Tapi anak-anak jangan bingung dulu karena Bu Silvi ada di sini ada sebuah apa ya? Ini namanya. Nah, Bu Silvi punya sebuah data di sini. Coba anak-anak diperhatikan di PowerPoint yang Bu Silvi tampilkan. Kita baca sama-sama ya. Bu Silvi merekap data kehadiran siswa kelas 4 di bulan Mei lalu. Setelah Ibu data, dari 16 siswa, Ibu mendapatkan data sebagai berikut. Terdapat 9 siswa yang tidak pernah absen. Kalau tidak pernah absen, berarti siswa tersebut masuk. Iya, betul. Kemudian ada 3 siswa yang tidak masuk karena sakit. Kemudian siswa yang tidak masuk karena izin juga ada. Izin kemana? Bepergian. Ada berapa yang siswa tidak masuk karena bepergian? Ada 1. Masa? Coba dibaca lagi. Ayo lebih teliti lagi membacanya. Siswa yang tidak masuk karena izin bepergian ada 1 lebih sedikit dari siswa sakit. Nah, ada kata 1 lebih sedikit dari siswa sakit. Siswa yang sakit tadi berapa, Nana? Iya, siswa yang sakit ada 3. Sedangkan siswa yang izin bepergian ada 1 lebih sedikit dari siswa sakit. Jadi ada berapa siswa yang izin bepergian ya? Iya, bagus. Ada 2 siswa. Kemudian sisanya tidak masuk tanpa alasan yang jelas. Mereka tidak izin, tidak berkirim surat, tidak mengabari Bu Silvi kemana, apa sakit, apa bepergian, tidak ada kabar. Sisanya, jadi Bu Silvi tanya, berapa sisanya, berapa siswa yang tidak masuk tanpa alasan? Yuk coba difikirkan. Jadi tadi siswanya ada 16 ya. Ya, kemudian siswa yang tidak pernah absen ada 9. Siswa yang sakit ada 3. Berapa sudah 9 ditambah 3? 12. Kemudian siswa yang tidak masuk karena izin berapa? 1. Oh, 1. Betulkah 1? Iya, 2. Tadi sudah kita analisis ya. Ada 2 siswa yang tidak masuk karena bepergian. Karena di situ ada 1 lebih sedikit dari siswa sakit. Jadi ada berapa sekarang? Ada 9 ditambah 3 itu 12. Ditambah 2, 14. Dan sisanya tidak masuk tanpa alasan. Jadi berapa, Nana, siswa yang tidak masuk tanpa alasan? Iya, berapa? Iya, betul 2. Dari mana? Kok bisa ketemu 2? Oh iya, bagus. Kan siswanya tadi 16. Kemudian dikurangi siswa yang tidak masuk karena sakit, izin, dan bepergian. Jadi sisanya ada 2 siswa. Pinter. Selanjutnya anak-anak, data ini kita coba masukkan ke dalam bentuk tabel. Di pertemuan kita sebelumnya kan sudah kita belajar tentang memasukkan atau menyajikan data dalam bentuk tabel ya. Iya, coba kita sajikan data ini ke dalam bentuk tabel. Nah, ini dia. Bila disajikan dalam bentuk tabel, data absensi siswa kelas 4 seperti ini ya. Betul apa tidak ini ya? Coba anak-anak amati. Yang sakit tadi berapa? 3. Yang izin 2. Yang tidak masuk tanpa keterangan namanya alfa ya. Ada 2. Kemudian yang hadir ada 9. Jadi jumlah siswanya ada
16. 16. Bagus. Kemudian anak-anak, kita akan sajikan data ini dalam bentuk piktogram dan diagram batang. Apa ya piktogram itu? Ada yang tahu tidak piktogram itu apa? Tidak tahu, belum tahu. Oke, kalau belum tahu tidak apa-apa. Nanti Bu Silvi akan beritahu. Coba diperhatikan dulu ya. Di sini ada gambar, ada tabel yang pertama tadi yang sudah kita sajikan. Ya, data yang sudah kita sajikan dalam bentuk tabel di tabel yang pertama. Kemudian ada tabel yang kedua, ini namanya piktogram. Nah, setelah kalian amati, coba diamati dulu. Ada enggak perbedaannya antara kedua tabel ini anak-anak? Beda ya? Oh iya, di mana letak perbedaannya? Oh iya, bagus. Di kolom banyaknya siswa. Kalau tabel yang pertama ini, banyak siswanya ada angka-angka yang disajikan. Betul apa tidak? Iya. Sedangkan tabel yang kedua bagaimana? Banyak siswanya? Iya, betul. Gambar-gambar ya? Iya, betul. Kalau begitu, yang ini namanya piktogram. Kalau begitu, piktogram itu apa ya? Coba, siapa yang tahu dengan memperhatikan kedua perbedaan tabel ini, apa itu piktogram? Iya, bagus. Piktogram itu tabel yang banyak siswanya berisi tentang gambar-gambar ya? Oh iya, bagus. Ya, ini dia. Piktogram itu adalah diagram yang menggunakan gambar sebagai jumlah tiap kategori. Jadi, piktogram disebut juga diagram batang. Lalu, pernahkah kalian tahu tentang diagram batang? Sebentar, Ibu buka lagi ya yang tentang piktogram. Jadi, kalau piktogram itu anak-anak, tabel yang berbentuk gambar, tabel yang banyak siswanya itu isinya gambar. Paham? Iya, ini seperti ini. Nah, kemudian apa itu diagram batang? Diagram batang adalah diagram yang menggunakan persegi panjang untuk menunjukkan banyak dari setiap kategori. Diagram batang dapat disajikan dalam bentuk mendatar dan tegak. Bila data yang tadi kita masukkan ke dalam diagram batang, seperti apa diagram batangnya? Nah, seperti ini. Ada garis vertikal yang menunjukkan Bu Anis, kurang 1 menit ya. Yang menunjukkan banyak siswa dan ada garis horizontal yang menunjukkan absensi siswa. Nah, anak-anak sekarang untuk lebih memahami pembelajaran kita hari ini tentang piktogram dan diagram batang, anak-anak bentuk kelompok ya. Satu kelompok masing-masing ada 4 peserta. Ya, bila sudah, sekarang Ibu bagi LKPD-nya ya. Nanti tugasnya kalian kerjakan di LKPD. Dan kemudian Bu Silvi juga ada ini, dadu. Nah, siapa yang suka main dadu? Ayo, ini Ibu beri satu kelompok satu. Nah, setelah itu anak-anak sudah dapat LKPD dan dadunya ya. Nah, setelah itu anak-anak nanti satu anak pertama melempar dadu selama sebanyak 3 kali. Nah, kemudian dilanjutkan anak kedua, lanjut anak ketiga, anak keempat. Setelah itu anak-anak jangan lupa untuk mencatat. Anak pertama tadi melempar yang pertama dapat berapa, kedua dapat berapa. Dicatat. Bu Anis, waktu sudah selesai ya. Sudah 15 menit. Ya, kemudian anak-anak ya sudah presentasi, iya. Kemudian anak-anak kerjakan evaluasinya ya. Iya, sudah selesai dikumpulkan. Ya, terima kasih. Anak-anak, apa yang dapat anak-anak simpulkan pada kegiatan hari ini? Ya, kesimpulannya adalah data dapat disajikan dalam bentuk tabel. Data juga dapat disajikan dalam bentuk piktogram dan diagram gambar. Baik anak-anak, bagaimana pendapatmu mengenai kegiatan belajar hari ini?
Oh ya, seru. Terima kasih anak-anak. Hal apa yang membuatmu bersemangat ketika main dadu? Bagus, anak-anak. Oke, anak-anak, tetap semangat ya dalam belajarnya. Untuk mengakhiri pembelajaran kita hari ini, mari kita berdoa. Berdoa dimulai. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Monggo langsung saja tim observer memberikan review ke Ibu Anis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini Ibu Anis tadi ada yang lewat ya, yaitu tidak ada ini absensi murid mengecek kehadiran. Yang kedua tidak Iya, ada, mungkin lupa, iya di awal Ya, pembelajaran. kelupaan, Bu. Iya, lupa. Nervous. Dan yang kedua doa pertama kali itu masih belum, tadi langsung nyanyi Garuda Pancasila. Sudah tadi, bukan sudah. Tidak, iya doa yang sudah. Pertama tadi sudah di awal. Iya, ya, berarti yang saya ingat tadi hanya absen, Bu, saya kelupaan. Iya, absen. Terus menyangkut pautkan persepsinya kurang, Bu. Menurut saya loh, Bu ya. Persepsinya ada tapi kurang dikit gitu ya. Tapi sudah bagus, Bu. Iya, karena tadi cepat-cepatan sama waktu. Iya. Terus untuk pembahasan KPD mungkin karena terbatasnya waktu, Bu ya. Itu ya masih belum, juga kelompoknya siapa aja, mungkin di berapa anak itu. Iya, itu juga. Nggih. Di skip. Itu saja dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama. Monggo tim observer yang kedua. Ya, Bu. Untuk perangkatnya sudah ada semua, Bu. Tapi yang terakhir-terakhir mungkin karena keburu waktu, jadi ada apa itu yang sebenarnya ada, Bu. Cuma karena waktunya itu loh, Bu. Jadi tidak tertampilkan. Sudah bagus, Bu, untuk perangkatnya. Oke, terima kasih Bu Afrita. Ya, sama-sama Mbak Anis.